warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hari ini kelompok 1 bakalan presentasi terkait perusahaan dan produk asuransi syariah yang ada di Indonesia. Anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Wafika Zizah, kemudian kedua ada Rudi Patra, yang ketiga ada Muhammad Rizal Siddiq, kemudian yang keempat ada Haikal Dewanik, kemudian ada Hafifah, Abid Dafa, Muhammad Prawegi Darwiza, dan Cindy Anggia. Langsung masuk dari akar masalahnya aja. Jadi kalau dari akar masalahnya itu, kalau asuransi itu kan mengurangi resiko. Jadi tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan datangnya suatu resiko, bahkan dalam kegiatan sehari-hari, kita pun sebagai manusia tuh tidak dapat menghindari yang namanya resiko. Jadi oleh karena itu, resiko itu perlu ditangani agar tidak memperoleh kerugian yang jauh lebih besar. Untuk mengurangi resiko tersebut, tentu dibutuhkan perusahaan yang dapat menanggung resiko dengan mencegah resiko melalui pencairan pihak lain yang bersedia untuk memperoleh tanggungan resiko tersebut. Di antaranya adalah perusahaan asuransi syariah. Saat ini sangat penting untuk mencegah resiko. Terlebih lagi sehabis adanya pandemi COVID-19 yang mana melibatkan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, mengatur dan mengelola bisnis dapat memberikan manfaat bagi seluruh manusia di lingkungannya dengan membangun ekonomi dan bisnis Islam yang sesuai dengan eranya. Nah, masuk ke dalam asuransi syariah. Asuransi itu dari bahasa Inggris, yakni insurance. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata tersebut tuh diangkat pada Kamus Besar atau KBBI dengan persamaan kata yakni pertanggungan. Secara istilah dalam bahasa Belanda dikenal sebutan asuransi atau asuransi dan verzekering atau pertanggungan. Asuransi syariah merupakan tata cara mengatur dan merancang resiko sesuai dengan ketentuan syariah, yakni berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tolong-menolong secara bersama yang menggabungkan peserta dan operator. Pedoman umum asuransi syariah pada Fatwa nomor 21 DSN UI tahun 2001 menjelaskan bahwa asuransi syariah atau takmin, takaful, dan tadamun adalah kegiatan saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang dengan menanam modal dalam bentuk aset atau tabaruk yang terdapat pengembalian untuk memperoleh resiko yang suatu saat datang dengan akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Dalam falsafahnya asuransi ini, ya pertama ada asuransi konvensional yang dibangun dengan falsafah transfer risk, yang berarti terjadinya transfer resiko dari yang tertanggung kepada penanggung dengan ketidakpastian resiko kerugian. Anggota yang tidak mengalami kerugian dari sudut pandang sosial merupakan penyumbang terhadap organisasi. Itu dalam asuransi konvensional. Kemudian kalau dalam asuransi syariah itu dibangun dengan falsafah ta'awun atau takaful. Dengan adanya dana tabaruk yang merupakan dana kebajikan yang tidak boleh dipergunakan untuk biaya-biaya asuransi, serta dana tabungan yang memakai akad mudharabah dengan bagi hasil yang porsinya jelas. Dalam garis besar, asuransi syariah adalah tolong-menolong. Sejarah perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia. Sejarah asuransi dan asuransi syariah di Indonesia. Pada suatu itu perkembangan asuransi di Indonesia memiliki dua tahap, yakni zaman penjajahan dan zaman kemerdekaan. Sejarah perkembangan asuransi pada masa penjajahan, Belanda pertama kali membangun perusahaan asuransi kerugian di Indonesia pada tahun 1853, yakni perusahaan bernama Batavias Z and Brand Asuransi Matschappich yang memberikan perlindungan serta pertanggungan dengan prioritas utama risiko kebakaran dan pertanggungan dalam mengangkut barang. Seorang berasal dari Belanda mendirikan asuransi di Indonesia dengan nama Nederland Indisch Leven Verzekering and Life and Matschappich atau NILMI,
yang mengambil pemikiran dari perusahaan The Netherlands van 1845. Asuransi syariah di Indonesia. Sedangkan pada tahun 2012 kurang lebih terdapat 37 perusahaan yang berbasis Islam. Sejalan dengan pertumbuhannya pada tahun 2003 di bulan Agustus, telah beriringnya Asosiasi Asuransi Syariah di Indonesia atau AASI sebagai tempat perundingan atau perkumpulan atau gabungan asuransi syariah. Sejarah perkembangan perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Sejarah asuransi dan asuransi syariah di Indonesia. Sejarah perkembangan asuransi setelah masa kemerdekaan. Terhadap 2 tahap asuransi berkembang setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, antara lain 1. Mempribumikan perusahaan asuransi asing, perusahaan NV Asuransi Maatschappij The Netherlands, dan Bloem Vender EE yang didirikan pada tahun 1845 menjadi PT Asuransi. Berdasarnya selain itu, Asuransi The Netherlands van 1845 dialihkan menjadi PT Asuransi Jiwasraya. Oke, selanjutnya ada sejarah perkembangan perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Nah, yang kedua itu pada masa kemerdekaan, pemerintah Indonesia membangun serta merger asuransi baru, yakni menciptakan PT Asuransi Jasa Indonesia atau Asuransi Jasindo yang berorientasi pada digabungkannya PT Asuransi Bendasraya yang beroperasi dalam aspek asuransi rupiah dengan PT Umum Internasional Underwriters PT UIU. Selanjutnya, yakni pemerintah membangun beberapa perusahaan asuransi yang berguna untuk membantu kelancaran masyarakat, antara lain yang pertama, Asuransi Jasa Raharja untuk menjaga adanya kecelakaan lalu lintas atau transportasi pada masyarakat. Yang kedua, Perum Taspen untuk menghimpun dana dan asuransi bagi pegawai negeri. Yang ketiga, Perum Asabri bagi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan yang terakhir Jamsostek, yaitu asuransi terkait kecelakaan tenaga kerja perusahaan swasta. Selanjutnya ada sejarah perkembangan asuransi modern di Indonesia. Pada awal tahun 1980, perkembangan asuransi modern di Indonesia mulai marak dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, yakni memberikan dan mempromosikan beberapa jenis produk perlindungan sampai investasi. Munculnya perusahaan seperti EII Finansial, Allianz, Arfris Aksa Mandiri, CIGNA, Prudensial, dan asuransi Sinarmas, sehingga masyarakat memperoleh opsi terkait perlindungan tentang risiko seperti yang diinginkan. Pada tahun 2014, pemerintah mulai cepat dalam merespon kebutuhan masyarakat guna perlindungan. Maka saat itu pemerintah mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dengan menyatukan fungsi dan peran Jamsostek dan Akses pada periode sebelumnya. Nah, perusahaan asuransi Tafakul di Indonesia mulai terbentuk pada tahun 1994 oleh anggota pembentuk Asuransi Tafakul Indonesia atau TATI yang dirintis oleh ICMI melewati Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan, serta beberapa perusahaan Muslim Indonesia, dan ditetapkan pada surat keputusan Menke nomor Kep 385/KMK 017/1994. Selanjutnya, pada 24 Februari tahun 1994, terdirinya adanya perusahaan induk sebagai hasil seminar nasional dan studi banding dengan Takaful Malaysia. Perusahaan induk tersebut diperbolehkan beroperasi pada 4 Agustus 1994,
yang bernama PT Syarikat Takaful Indonesia (PT STI) yang memiliki anak perusahaan antara lain PT Asuransi Takaful Keluarga Life Insurance dan PT Asuransi Takaful Umum General Insurance. Berikut adalah beberapa perusahaan asuransi syariah di Indonesia saat ini. Kesamaan payung hukum. Untuk mengambil alih Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 mengenai usaha perasuransian, maka dibentuk UU Nomor 40 Tahun 2014 mengenai perasuransian. Hal ini dikarenakan banyaknya prosedur yang belum diatur secara lebih rinci dari UU yang nomor 2 tahun 1992. Ditetapkan UU nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian ini mencatat adanya payung hukum terkait kesesuaian asuransi syariah dan asuransi konvensional. Jadi Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 ini udah diperkuat dan lebih lengkap. Kegiatan OJK ini kan melakukan pengawasan juga kan terkait lembaga keuangan bank maupun industri keuangan non-bank atau IKNB. Jadi OJK ini mengatur dan mengawasi terkait perasuransian juga, karena kan mengawasi KNB, yang mencakup kegiatannya mengatur perizinan usaha, perasuransian, mengelola pengaturan dan pengurusan perasuransian, novasi, merger perusahaan, dan penghentian, pencabutan, penghapusan, sampai bangkrutnya suatu perusahaan. Kekuasaan OJK dalam mengawasi dan mengatur lebih lengkap terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. OJK mengawasi seluruh kegiatan operasional jasa keuangan dengan mengatur sistem dan pengawasan OJK. Saat ini fungsi pengaturan dan pengawasan OJK lebih lengkap ditetapkan pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, yakni memastikan peraturan regulasi pada bidang perasuransian, memberikan dan adanya likuidasi perusahaan perasuransian, mengevaluasi persetujuan, serta memberikan kepada konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai sebuah makluman pendaftaran, serta mengharuskan adanya pemberian laporan secara berkala bagi perasuransian. Jadi OJK ini melakukan pemeliharaan dan pengawasan kondisi keuangan, perusahaan asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi juga. Finance System di Indonesia. Hadirnya sistem keuangan ganda pada 1998 yang ditetapkan pada Undang-Undang tahun 1998 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1992 tentang perbankan yang membahas kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. UU tahun 1998 merupakan orientasi hukum bagi perbankan nasional menjalankan dual banking system, yakni secara bersama-sama menjalankannya sistem perbankan konvensional dan syariah. Karena juga diperbolehkan membuka syariah window. Hal ini relevan di negara Indonesia sebab Indonesia memiliki macam sifat dan agamanya. Ditambah Indonesia beragama Islam dan adanya dual finance system ini menciptakan peluang yang dapat diterima masyarakat luas terkait yang selaras dengan konsep serta nilai keagamaan. Aset pada dual finance system dan diurus oleh Bank Indonesia sebagai manajemen hingga adanya konvensional dan syariah tetap terus mencari dana menganggur tidak menumpuk. Berikut perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia sebagai mengaplikasi dual finance system. Yang pertama ada industri perbankan syariah, industri pasar modal syariah, syam syariah, suku, dana syariah, industri asuransi syariah, industri pembiayaan, industri modal venture syariah, penjaminan syariah, pegadaian syariah, dan juga pembiayaan ekspor Indonesia atau LPI. Selanjutnya ada jenis-jenis produk asuransi syariah. Next. Jadi produk asuransi syariah merupakan perwakilan dari adanya keadaan atau kebutuhan masyarakat akan adanya suatu produk. Dan produk asuransi syariah ini juga dibagi menjadi dua sesuai dengan kebutuhannya ya. Yang pertama ada
takaful keluarga atau sering kita kenal sebagai asuransi jiwa. Yaitu bentuk asuransi syariah yang diperoleh oleh individu dengan perlindungan atau penjagaan apabila mendapati resiko, bahaya, atau musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Takaful keluarga mempromosikan produk seperti layanan individual, layanan kongsi, atau kumpulan bank insurance, dan khusus asuransi kesehatan. Beberapa bidang takaful keluarga antara lain yaitu ada takaful berencana, takaful pembiayaan, takaful pendidikan, takaful dana haji, takaful berjangka, takaful kecelakaan siswa, takaful kecelakaan diri, takaful khairat keluarga. Jadi takaful keluarga sendiri yaitu yang langsung memberikan asuransi kepada jiwa atau diri si nasabah asuransi tersebut. Nah, selanjutnya ada takaful umum atau sering kita kenal dengan asuransi kerugian, yaitu bentuk asuransi syariah yang menyalurkan perlindungan keuangan saat memperoleh resiko atau bencana serta kecelakaan atas aset milik peserta takaful. Peserta takaful umum memperoleh perlindungan atau pemeliharaan keuangan dalam menghadapi kondisi yang tidak terduga seperti bencana, resiko, bahaya, atau kecelakaan harta benda suatu aset milik peserta. Diterimanya premi takaful juga akan dihimpun dalam rekening khusus, yaitu rekening yang diniatkan terbaru dan baru akan dipakai untuk membayar klaim kepada peserta apabila di kondisi tertentu terjadi musibah atau bahaya harta benda atau peserta itu sendiri. Contohnya ada takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, takaful pengangkutan, takaful risiko pembangunan, takaful risiko pemasangan, takaful penyimpanan uang, takaful gabungan, lalu ada takaful aneka, takaful rekayasa engineering, takaful rangka kapal. Jadi kalau takaful umum ini sendiri lebih kepada harta benda si pemilik atau nasabah asuransi tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah beberapa produk asuransi syariah menurut OJK. Jadi menurut Otoritas Jasa Keuangan, produk asuransi syariah ini dibagi menjadi 7. Yang pertama ada asuransi jiwa syariah, yang kedua ada asuransi pendidikan syariah, yang ketiga ada asuransi kesehatan syariah, yang keempat ada asuransi dengan investasi syariah, yang kelima ada asuransi kerugian syariah, yang keenam ada asuransi syariah berkelompok, dan yang ketujuh ada asuransi haji dan umroh. Selanjutnya, beberapa akad yang ada dalam asuransi syariah. Akad yang pertama yaitu akad tabaruk atau hibah. Hibah itu merupakan tolong-menolong. Jadi, peserta lain memperoleh hibah sebagai penolong karena adanya musibah yang diberikan oleh peserta asuransi lain. Sedangkan perusahaan hanya sebagai pengelola dan pengatur dana hibah saja. Jadi ini akad tolong-menolong antara peserta dengan peserta yang lain. Yang kedua ada akad tijarah atau akad mudharabah. Akad ini menunjukkan bahwa mudharib yakni pengelola adalah perusahaan itu sendiri atau perusahaan asuransi itu sendiri, dan peserta sebagai sohibul mal atau pemegang polis. Peserta dalam investasi premi ini memperoleh hasil laba atas investasi tersebut yang nantinya dibagi hasil tersebut akan diberikan kepada para pesertanya. Jadi asuransi atau perusahaan asuransi itu hanyalah sebagai pengelola saja, sebagai mudharib saja. Yang ketiga ada akad wakalah bil ujrah. Akad ini yaitu perusahaan asuransi memperoleh kuasa untuk mengelola dan mengatur keuangan peserta yang diikuti dengan pemberian ujrah atau fee. Ujrah itu merupakan upah ya. Jadi perusahaan asuransi dapat menjadi wakil yang melakukan penanaman modal premi, namun tidak wajib untuk mendapatkan bagian dari hasil investasi. Jadi dalam hasil investasi tersebut perusahaan syariah itu nggak mendapat bagian, tapi dia dapatnya upah fee dari jasanya itu. Yang keempat ada akad mudharabah musyarakah. Jadi dalam akad ini adanya pengembangan dan pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagai mudharib dan melibatkan dananya dalam investasi dengan kumpulan dana peserta.
Bagi hasil investasi akan diberikan kepada perusahaan asuransi dan peserta sesuai nisbah yang sudah dijanjikan di awal sesuai dengan bagian dana masing-masing. Yang terakhir yaitu sebagai penutup, apa sih pentingnya asuransi syariah ya kan? Jadi asuransi syariah itu sangat penting karena dari nilai Islam mengenai kelangsungan hidup, yakni tauhid. Pada dasarnya, manusia sendiri tidak mempunyai kekuatan ketika musibah yang datang tidak terduga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seperti kecelakaan, kematian, terbakarnya aset, properti, atau apapun itulah. Hal ini juga dapat memeringankan adanya ancaman atau mereparasi kelemahan atau kekurangan pada asuransi syariah secara Islam merupakan bagian dari prinsip hidup yang berdasarkan tauhid. Terlebih lagi, asuransi syariah tumbuh dengan baik apabila sistemnya menerima besaran sumbangan atau santunan yang telah diperoleh untuk keselamatan hidup anggota masyarakat. Tolong-menolong ya, kayak tadi itu ada akad tolong-menolong dan baktinya agar dapat meminimalisir beban bencana, risiko, dan musibah yang dihadapi bukan hanya berdasarkan total dana yang tertimbun atau keuntungan saja. Jadi pada dasarnya asuransi syariah itu seperti apa? Yaitu menjalankan prinsip prudensial, ya kan, prinsip kehati-hatian. Jadi kita menggunakan asuransi untuk berjaga-jaga. Kita nggak tahu nih apa yang bakal terjadi besok atau besok yang akan datang atau nanti setelah ini, ya kan. Atau kita bisa kecelakaan, atau misalnya besok 2 tahun lagi kita nggak ada biaya untuk bayar kuliah, atau 2 tahun lagi kita mendapatkan sakit gitu ya. Kita kan nggak tahu. Jadi perlunya asuransi syariahnya adalah untuk berjaga-jaga gitu. Jadi sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, apabila ada lebihnya mungkin bisa menjadi manfaat. Lalu dilanjutkan untuk pertanyaan, kita lanjutkan di sesi tanya jawab dalam diskusi kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.